Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mencoba untuk menjelaskan secara teknis langsung terhadap fitur-fitur yang ada dalam robot Pak RT, karena masih banyak beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana sih cara menggunakan robot Pak RT atau fitur apa aja yang ada di dalamnya. Oke, langsung aja sobat. Pertama kita harus memasukkan nomor robot Pak RT. Jadi ini sangat penting untuk kita lakukan ya. Pertama, sekali lagi masukkan nomor robot Pak RT ya. Saya sebut di situ. Misal kita tulis, karena saya sudah cukup banyak dan ada beberapa, kita tulis saja robot Pak RT Japri ya. Ini khusus Japri, jadi biar kita belajar simpel dulu yang Japri ya. Nomor teleponnya 08 9696 144123 ya. Diulangi 08 9696 144123, lalu kita simpan. Oke, sudah ada nomor robot Pak RT ya, yang akhirnya angkanya 123 ya. Oke, kalau sudah punya, nah ini langsung aktif dia. Saat nomor Pak RT sudah ada ya, maka kita masuk dalam WA kita ya, lalu pilih WA-nya robot Pak RT, lalu coba kita sapa ya dengan nulis salam misalnya ya. Nanti robot Pak RT akan membalas, nah itu, Waalaikumsalam, apa kabar Bro Firman. Nah pertanyaannya, kenapa ada nama Firman Arifin itu? Karena saya sebelumnya sudah memberikan data, mengisi data ya. Maka sebelum itu alangkah baiknya Anda tulis dulu cara ya. Bicara inilah akan dituntun kita bagaimana memasukkan atau menggunakan fitur apa saja yang ada dalam robot Pak RT ini. Oke ya. Nah, bagi Anda yang belum memasukkan data sebelumnya atau pengguna robot Pak RT baru ya, jadi Anda harus memasukkan dulu, karena kalau belum memasukkan data, maka Anda akan dibalas sama robot Pak RT seperti ini. Maaf, Anda nomor handphonenya berapa gitu disebut di situ. Anda harus melengkapi dulu data Anda akan bisa menggunakan robot Pak RT. Formanya adalah ketik namaku, tagar nama Anda, tagar sapaan Anda, tagar kota, tagar pria atau wanita ya. Misalnya ya, dibales oleh Mas Nanang ini ya, namaku tagar, ingat ya, diawali namaku sebagai keywordnya, Nanang, tagar lot, tagar Pacitan, tagar pria. Nah setelah Mas Nanang ini memberikan datanya, memasukkan datanya, maka langsung dibalas oleh si robot, update data berhasil, terima kasih lot Nanang, detail robot Pak RT, ketik cara ya. Lalu ada pesan sponsor tuh, jika robot Pak RT ini bermanfaat ya bagi lot Nanang ini, mohon di subscribe channel kami youtube.com/firmanarifin ya. Teman-teman sekali lagi, sapaan, mau lot, mau sayang, atau mau mas, tante, kakek, cak, ning, dan seterusnya, itu terserah yang kita masukkan sesuai dengan format sapaan setelah nama kita yang di format tadi. Oke, kembali lagi, misalnya setelah kita sudah punya data kita sudah di entry di robot Pak RT, maka kita sudah bisa menggunakan robot Pak RT. Sekali lagi ulangi, kita bisa tulis tes atau salam untuk
menyapa ya robot Pak RT ini ya. Misalnya itu ya, tes, maka robot akan membalas ya, karena nama saya di situ tertulis sapaannya Bro Firman. Oke, kita lanjut. Sekarang mengenal fitur-fiturnya. Coba kita tulis cara. Oke. Di sini sangat banyak sekali cara, mulai satu fitur maksud saya ya, di menu cara itu sampai 19 ya. Sampai 19 fitur ya sampai saat ini ya, bahkan lebih karena di fitur daring sendiri ada beberapa ya, anggaplah 19 dulu. Oke, satu persatu coba kita tes ya. Mulai dari update identitas ya, sebagaimana yang sudah dicoba tadi. Misal saya mau mengganti nih namaku ya, tagar tetap namanya sesuai nama kita ya. Anda kalau memang nggak yakin atau malu atau apalah pertimbangannya namanya nggak disebut, nggak masalah, kami nggak mewajibkan harus nama asli. Alangkah baiknya kalau Anda mau disapa, apalagi sudah main di edukasi ya, untuk sekolah Anda, untuk kampus Anda, maka lebih baik pakai nama yang sebenarnya. Terus sukanya disapa dengan apa ya, misalnya saya diganti sapaan saya adalah Cak gitu ya. Lalu alamat saya di mana, atau cukup dengan kota saja ya. Coba lihat formatnya ini ya, di nomor 1 ya, coba Anda lihat tuh formatnya, nama ya, sapaan Anda ya. Setelah namaku tentunya sebagai keyword saya pakai Cak ya misalnya. Terus kota ya, di mana kita berada. Saya berada di Surabaya ya, Surabaya. Oke, terus terakhir jenis kelamin pria. Oke, sudah cukup. Maka sapaan Bro tadi sudah berganti menjadi sapaan Cak Firman Arifin. Huruf besar huruf kecil sekali lagi terserah Anda. Oke, nama saya sudah masuk dalam database ini. Oke, fitur pertama sudah ya. Kita lanjut ke fitur yang kedua ya. Kita mencoba salam. Apa manfaatnya? Sekali lagi untuk memastikan bahwa nama kita cocok dan sesuai dengan sapaannya ya. Kita ulangi dengan salam, fitur yang kedua. Maka dia akan balas Waalaikumsalam, apa kabar Cak Firman ya. Untuk detail robot Pak RT, fitur-fiturnya klik cara, karena kita sudah ngetik cara, nggak perlu ngetik lagi, tinggal ke atas di scroll ya. Oke, lanjut yang ketiga ya. Identitas sudah, salam sudah, lalu yang ketiga. Nah, ini ada fitur Quran. Fitur Quran itu ada tiga macam. Bisa mencari berdasarkan tema ya, Quran ya, tagar istri. Ingat, pastikan ya masing-masing punya keyword berbeda-beda. Kalau mau mencari tema pakai Quran depannya, terus tagar temanya apa yang dicari, misalnya istri. Lalu kalau mencari Quran per ayat ya, nomor surat dan ayat itu, kalau belum tahu nomor suratnya apa harus pakai QS ya. Oke, kita satu persatu. Misalnya kita mau tahu Quran temanya istri atau temanya anak, terserah lah ya. Misalnya kita cari istri, maka Quran robot maksud saya akan mencari di dalam Al-Quran itu kira-kira yang membahas tentang istri itu di mana. Nah, ini ada 4 ayat yang membahas tentang istri di dalam Al-Quran ya. Kecuali istrinya kami telah menentukan bahwa sungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir ya. Ada dalam surat Quran, surat yang ke-15 ayat yang ke-60. Begitu seterusnya sampai di indeks yang keempat yang kita temukan di Quran, surat yang ke-111 ayat yang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak hafal nomor suratnya, oke, kita
sesuai dengan cara tadi ya, pakai QS ya, QS Quran surat ya. Jadi kita bisa tahu nama-nama surat indeks dalam Al-Qur'an itu ya, nomor 1 sampai 114 surat beserta namanya. Oh, tadi misalnya surat yang ke-15 itu surat Al-Hijr misalnya. Oh, tadi 111 surat ke-111 itu adalah surat Al-Lahab gitu. Begitu sobat terkait dengan fitur Quran ya. Atau kita mau mencari per ayat gitu. Kita sudah tahu nomor suratnya ya, misalnya 114 ya, kita sudah tahu surat An-Nas gitu ya. Terus ayat yang ke-1 misalnya. Ya, seperti ini. Jadi setiap fitur itu harus diawali dengan keyword, dan keywordnya itu nggak boleh salah. Nah, kalau dicari per ayat itu keluar bahasa Arabnya, tulisan Arabnya, dan terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, a'udzu birabbin nas ya. Ya, saya berlindung kepada Tuhan, kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Itu contoh untuk fitur Al-Qur'an. Oke, kita scroll lagi ke atas karena kita membahas satu persatu. Kalau waktunya nggak cukup, kita bagi-bagi ya, nanti sampai fitur yang keberapa. Ini baru kita sampai fitur yang ketiga ya, Quran. Di Quran bisa berdasarkan tema, bisa berdasarkan ayat ya, dan bisa mencari nomor indeks dari masing-masing nama surat dalam Al-Quran. Oke, yang kelima adalah hadis ya. Di robot Pak RT sudah ada hadis Bukhari dan Arba'in ya, 40 hadis ya yang dipilih gitu ya. Sedangkan yang Bukhari itu ada kurang lebih 6 ribuan hadis ya. Nah, untuk mencari tema sebagaimana Al-Quran tadi diawali dengan Quran. Kalau mencari tema dalam hadis, dalam hadis Bukhari ini ya, tulis hadis terus temanya apa ya. Misalnya tadi kita bahas punyanya istri, sekarang kita nyari hadis di Bukhari ini isinya ibu ya. Nah, dia akan mengeluarkan ya yang menceritakan atau yang memuat tentang ibu dalam hadis Bukhari. Ada yang ada di Bukhari 29, 177, 1344 dan seterusnya. Ada ketemu sampai 156 hadis dalam Bukhari itu ya, yang membahas atau yang ada tentang tema ibu ya. Yang terakhir di 156 Bukhari hadis yang ke 6900. Oke sobat ya, kalau kita scrollnya terlalu tinggi, kita klik lagi gak apa-apa cara, maka dia akan keluar ya. Lalu setelah hadis ya, oke, kalau mau Arba'in yang ke-1 gitu misalnya, kita tulis Arba'in 1. Apa sih hadis Arba'in 1 misalnya? Saya mau tahu tentang isi dari hadis Arba'in yang pertama itu ya. Ya, dia membahas tentang bab niat misalnya gitu ya, kalau kita baca itu ya. Ya. Ada sejarahnya atau riwayatnya ya, dan seterusnya. Oke, begitu juga seterusnya ya. Jadi kalau kita tahu tentang urutannya, tinggal langsung main indeksnya. Begitu juga hadis Bukhari ya. Misalnya tadi bahas tentang ibu, disebutkan Bukhari 6900. Coba kita cek ya, dia akan mengeluarkan, nah ini dia ya, ada tentang ibu ya. Ya, bahwa penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari. Clear ya.
cocok. Artinya dengan menggunakan tematik hadis maupun Quran, kita tahu indeksnya, ketemu angka-angkanya, atau langsung menuju ke indeks tersebut. Oke sahabat, kita sudah masuk di fitur hadis, fitur yang ke-5 ya. Fitur yang keempat ya. Selanjutnya fitur yang kelima, jadwal sholat ya. Kita juga bisa tahu tentang jadwal sholat di mana kita berada ya. Misalnya kita berada di Surabaya, ketik aja sholat ya, tagar, ingat keywordnya sholat Surabaya. Jadi keyword ini penting teman-teman ya. Kalau kita salah keyword ya, robotnya belum paham ya, belum tahu. Kalau typo sedikit bisa ya si robot mau menebak atau mengetahuinya. Jadi misalnya sekarang hari Kamis 29 Oktober 2020, subuh di Surabaya 3:44 menit ya. Zuhur 11:12 dan seterusnya ya. Begitu teman-teman untuk fitur yang kelima ya, bab tentang sholat. Oke, kita lanjut. Fitur yang ke-6 ya, ini catatan. Nah, ini menarik kalau Anda mau mencatat kegiatan-kegiatan apa atau catatan-catatan penting apa yang bagi Anda itu perlu disimpan ya, perlu disimpan ya. Karena kalau kita simpan di handphone kita, kalau pas handphone kita di reset atau hilang ya, maka data-data yang ada di WA hilang semua. Tapi kalau disimpan di sini, selagi nomor WA kita aman, insya Allah bisa kita buka lagi catatan itu ya. Misalnya saya mau mencatat apa, di situ saya contohkan catat tentang amal yaumiyah, amal kegiatan kita gitu ya, atau tentang catatan apa. Misal saya punya catatan, catat hari ini misalnya saya mau mencatat tentang nomor rekening, misalnya norek gitu ya, norek ya, saya catat misalnya mau pakai spasi atau enggak terserah ya. Kalau enggak spasi, tidak spasi terus. Ini sesuai catatan kita. Misal no spasi rek ya, BCA saya misalnya ya, 389 030 8689 misalnya. Oke, begitu kita simpan, maka catatan tadi sudah masuk di sistem robot. Maka robot akan mengatakan terima kasih, data sudah masuk dari nama Firman Arifin, nomor rekening BCA 389 030 8689 misalnya. Ini sekali lagi sebagai contoh aja, bukan nomor yang sebenarnya ya. Oke. Nah, kalau mau baca besok-besok ya, udah tinggal baca. Jadi kalau ini sudah scroll ke atas gitu ya, norek. Ingat sesuai dengan penulisan kita. Kalau nggak ada spasi, ditulis nggak ada spasi ya gitu ya. Oke teman-teman, bisa ya. Oke, dilanjut. Artinya fitur baca ini bisa Anda pakai dalam satu paket dengan fitur catat tadi. Sekali lagi nggak kami batasi, Anda mau nulis sebanyak apapun ya, tergantung dari format yang Anda siapkan ya. Jadi catat itu sebagai keywordnya, norek itu seperti judulnya ya. Kalau Anda punya nomor BCA lain, boleh norek tinggal BNI berapa, Mandiri berapa, dan seterusnya gitu ya. Atau Anda mau punya catatan lain, itu dipersilahkan. Oke sobat, untuk video pengenalan fitur ya, mulai dari fitur yang pertama sampai yang ke-6 itu kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sementara untuk fitur-fitur selanjutnya akan kita buat di video selanjutnya.
Senantiasa dukung robot Pak RT dan channel Firman Arifin ini dengan klik like, komen, share, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas support kita semuanya. Indonesia semakin maju. Wassalam.